Shalom saudara-saudara, mengawali kebaktian ini, mari kita menyanyikan Muliakan Allah Bapa. Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Mari kita mengawali kebaktian pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera Tuhan beserta dengan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tema ini disebutkan yang terkenal dengan istilah Trinitas. Karena memang hari ini, minggu ini kita memperingati akan adanya Minggu Trinitas. Bagaimanakah kita bisa memaknai Allah Trinitas yang selalu menyertai di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pelayanan kita? Kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan nanti. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa pengasih, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk mengaku setiap dosa-dosa kami. Alangkah seringnya kami meragukan penyertaan-Mu. Padahal Engkau begitu setia mendampingi hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami selalu mendukakan hati-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami kalau kami sering meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Kiranya hari ini melalui firman-Mu, iman kami makin dikuatkan untuk percaya bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu.
Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dalam Kristus kita telah diampuni. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini, kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk perkenanan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih bahkan untuk teknologi yang masih Engkau percayakan untuk kami kelola, Tuhan. Tuhan, kiranya di dalam hari ini kami dapat mengerti akan firman-Mu, kami dapat memahami akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya.
Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang barusan kita baca itu terkenal dengan amanat agung. Beberapa dari kita bahkan menghafalnya. Perintah ini menjadi salah satu ayat yang dikenal banyak orang percaya. Ada banyak hal yang membuatnya diingat. Pertama tentu karena ini adalah tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Namun ada alasan yang lain. Perkataan ini adalah perkataan terakhir dari Yesus. Makanya patut untuk kita ingat. Dan mungkin masih banyak alasan-alasan lain mengapa kita perlu mengingat akan perikop ini. Tetapi satu hal yang saya percaya, bahkan saya percaya juga Bapak Ibu juga meyakini, bahwa melakukan perintah ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mengapa Bapak Ibu? Karena menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini bukan hanya perkara apa yang keluar dari mulut kita. Tetapi juga apa yang keluar dari tingkah laku kita, bukan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar. Meskipun amanat agung itu memang susah, tetapi bukan berarti itu mustahil untuk dilakukan. Karena kita percaya bahwa Allah Tritunggal beserta dengan kita di dalam melakukan tugas panggilannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, diceritakan pada saat itu Yesus telah bangkit dari kematian. Mengadakan sebuah pertemuan, dan pertemuan ini diadakan di luar Yerusalem. Yaitu di Galilea Bapak Ibu. Pada pertemuan ini Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu Saudara sekalian, penyataan Yesus ini sebenarnya adalah penggenapan dari nubuat Daniel yang tercatat pada Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tentu pembaca mula-mula dari Injil menurut Matius ini sangat mengerti akan hal ini. Apa yang dinyatakan Yesus adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Yesus yang telah bangkit dari kematian telah menang dan ia menjadi penguasa bukan hanya di dunia ini tetapi juga di surga, tepat seperti penglihatan Daniel. Di awal pelayanan kita melihat
bagaimana iblis menawarkan kenikmatan dunia kepada Yesus. Dan sekarang Yesus yang taat kepada kehendak Bapa telah menerima jauh lebih banyak daripada apa yang ditawarkan oleh iblis. Dalam Yesus ini merupakan dasar bagi perkataan Yesus selanjutnya, bagi perintah Yesus selanjutnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena yang pertama, setiap orang yang diutus pasti membutuhkan siapa pengutusnya. Bagaimana mungkin seseorang yang diutus tidak tahu siapa yang mengutusnya? Setiap orang ketika diutus untuk melakukan segala sesuatu, pasti ada dong yang mengutusnya, pasti ada dong yang memerintahkannya. Yang kedua Bapak Ibu, karena jati diri pengutus itu menentukan kuasa yang beserta dengan yang diutus. Penyertaan Tuhan merupakan hal yang paling penting di dalam menjalankan tugas panggilannya. Di dalam perjanjian lama misalnya, Tuhan selalu menyatakan penyataannya kepada para utusan-utusannya. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, dan bahkan para nabi yang lain. Bahkan kepada bangsa Israel sendiri, Allah perlu menyatakan dirinya. Siapa dirinya? Namun ada hal yang berbeda daripada kisah-kisah PL, perjanjian lama tadi. Jika di perjanjian lama Tuhan menyatakan penyataannya melalui perantaraan para malaikat, kini Yesus sendiri yang adalah Allah dan penguasa alam semesta menyatakan siapa dirinya. Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara sekalian, kata "aku" mungkin terasa sangat sederhana. Tetapi menurut bahasa Yunaninya, kata "aku" ini terdiri dari dua frase, dua kata, yaitu ego eimi. Kita sedikit belajar tentang bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Ego eimi. Kata ini sebenarnya dua kata yang terpisah. Ego dan eimi. Tetapi kedua-duanya memiliki terjemahan yang sama, yaitu aku. Kedua kata ini adalah kedua kata yang terpisah tetapi memiliki terjemahan makna yang sama, yaitu aku. Namun, kedua kata ini digandengkan bersama-sama untuk menyatakan siapa yang sedang berkata, siapa yang sedang menyatakan dirinya. Ego eimi yang Yesus katakan sangat menarik, karena pada dasarnya frase yang sama juga dikatakan Allah ketika memperkenalkan dirinya kepada Musa, yang tercatat pada Keluaran 3 ayat yang ke-14. Dikisahkan pada saat itu Musa sedang menawar untuk tidak mengikuti perintah Allah. "Tuhan, nanti kalau bangsa Israel tanya siapa kamu, gimana aku menjelaskannya?" Kemudian Tuhan mengatakan, "Aku adalah aku." Ego eimi. Frase itu muncul Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam konteks tertentu, kedua kata ini muncul untuk menekankan jati diri seseorang yang sedang berbicara. Kita tahu bahwa kita itu menyembah Allah yang esa, bukan? Tetapi dalam keunikan Allah, Allah itu hadir di dalam 3 pribadi. 1 hakikat, 3 pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan membahas lebih banyak tentang hakikat dan pribadi ini. Tetapi yang jelas hakikat dan pribadi adalah 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Paling tidak
kalau seandainya dari selesai ibadah ini, Bapak Ibu ditanya oleh orang-orang, Allahmu siapa? Kita bisa menjawab, satu hakikat, tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Hakikat dan pribadi tidaklah bertentangan. Saya akan menjelaskannya dengan sebuah ilustrasi. Namun perlu diketahui bahwa ilustrasi memiliki kekurangan. Tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan. Tentu saja kalau bisa digambarkan secara keseluruhan, buat apa ada ilustrasi kan ya? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, coba sekarang Bapak Ibu mendeskripsikan siapa saya. Ada? Tidak ada ya? Biasanya kalau di dalam ibadah normal, kemudian pendeta akan berkata, ya saya akan tunggu sampai jam 12, supaya khotbah ini akan jadi lama begitu ya. Ini kalau saya tunggu sampai jam 12 Bapak Ibu tetap tidak akan ada yang ngomong. Karena gereja sepi ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mendeskripsikan siapa saya, mungkin ada banyak variasi. Tetapi hakikat saya adalah manusia. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendeskripsikan saya sebagai seorang pribadi, maka saya adalah seorang Andrew Kurniawan Chandra. Punya satu istri, punya wajah ganteng, maaf ya, yang itu mungkin perlu disensor. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui ilustrasi yang ini sebenarnya hakikat dengan pribadi itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Untuk lebih mempermudah, ada ilustrasi lama yang dulu berkembang, yaitu keberadaan matahari. Bukan supermarket, bukan ya. Tetapi matahari yang selama ini kita nikmati setiap hari. Matahari itu ada bola pijarnya. Tetapi di lain itu juga ada yang sinarnya. Bahkan matahari pun juga ada panasnya. Ketiganya adalah satu matahari. Tetapi bisa dibedakan antara bola pijarnya, sinarnya, dan juga panasnya. Tetapi di sisi yang lain, ketiganya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Antara bola pijar, antara sinarnya, dan juga antara panasnya. Tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada ego eimi. Ego eimi berbicara keakuan dari diri Yesus, dari diri Allah. Dengan segala kompleksitasnya dan keutuhannya, Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Dengan segala kompleksitasnya dan keutuhannya, Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Kalau menurut KBBS, Kamus Besar Bahasa Saya, Yesus ingin bilang begini loh. Ini loh aku. Iya, ini aku. Aku yang menciptakan alam semesta dengan segala kemegahannya. Aku yang datang menyelamatkan engkau dan bahkan terus menyertai engkau sampai sekarang dan selama-lamanya. Ini loh aku Allahmu. Jangankan ketika melaksanakan tugas amanat agung. Bahkan dalam kehidupan keseharian kita, Allah Tritunggal itu menyatakan dirinya kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Matius menutup cerita Injil ini dengan sangat menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di awal pelayanan pertama Yesus dimulai dari Galilea. Dan sekarang diakhiri dari Galilea juga. Kalau dulu diawali dengan iblis yang menawarkan seisi dunia, kenikmatan dunia. Dan sekarang diakhiri dengan Yesus menjadi penguasa alam semesta.
dengan ketaatannya. Dulu diawali dengan pemberitaan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan sekarang Yesus sendiri mengucapkannya bahwa Ia akan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam karya sastra ini dinamakan inklusio. Inklusio. Apa sih gunanya inklusio? Kenapa sih Matius mencatatnya sedemikian detail? Salah satunya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah menunjukkan hal yang paling penting dan mudah untuk diingat. Sebagai contoh, ketika orang pacaran, apalagi kalau kenalnya di gereja, kamu ingat enggak? Itu loh, tempat duduk di depan kamar mandi. Saya kenal kamu di sana. Waduh. Besok, beberapa tahun kemudian, setelah menikah, lewat kamar mandi itu lagi. Nah, ini loh, kursi ini jadi saksi hubungan kita. Waduh, kamu ingat enggak? Dulu waktu kamu tak tembak, itu di kursi mana tahu enggak? Itu loh, depan kamar mandi. Sehingga sekarang kalau lewat depan kamar mandi selalu keinget tentang peristiwa itu, keinget akan pacar itu. Semoga enggak putus ya. Kalau putus pasti sakit hatinya ya. Lewat kamar mandi pengennya kursinya dibakar supaya lupa, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, perikop terakhir dari Matius bukan sekedar penutup, tetapi juga merupakan sebuah pembuka. Pembuka untuk apa Bapak Ibu? Pembuka untuk kita meneruskan tugas panggilan ini di dalam dunia. Kita tahu, beberapa kali kita selalu membaca, ada quotes itu selalu bilang begini, God's call is always too great for us to do in ourselves. But if He calls you, He will equip and enable you to do it. Panggilan Allah selalu terlalu besar bagi kita untuk kita lakukan sendiri. Tetapi jika Ia memanggilmu, Ia juga yang akan memperlengkapimu dan memampukanmu untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Olimpiade 1968 itu diadakan di Meksiko. Dan Olimpiade ini menjadi salah satu Olimpiade yang membekas di dalam sejarah. Terutama bagi seorang atlet yang bernama John Stephen Akhwari. Ia adalah seorang atlet lari maraton yang berasal dari Tanzania. Mengapa Olimpiade ini membekas? Bukan karena ia berhasil memenangkan medali, tetapi justru berkebalikan apa yang terjadi. Ia berada di urutan paling terakhir ketika ia mencapai garis finish. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Akhwari lahir dan dibesarkan di Tanzania, di mana negeri itu sangat berlimpah dengan sinar matahari. Namun situasi di Tanzania itu berbeda dengan di Meksiko. Ia harus berlari 42 km yang di beberapa titik itu merupakan dataran tinggi. Kondisi ini tentu membuatnya kesulitan. Tidak jarang ia mengalami kram sehingga ia harus berhenti. Hingga akhirnya pada kilometer ke-30 ia jatuh. Sendi lututnya tergeser dan bahunya menghantam trotoar dengan keras. Dengan segera tim medis datang kepadanya dan kemudian membalut luka Akhwari dan tentu saja melarang dia melanjutkan pertandingan.
Namun, ia menolak. Pemenang dari lomba lari maraton pada saat itu tercatat 2 jam 20 menit 26 detik. Namun Akwari menjadi pelari yang terakhir dan menorehkan waktu 3 jam 25 menit 27 detik. Selisih 1 jam lebih lama dibandingkan pemenang yang pertama. Selisih 1 jam di mana matahari mulai tenggelam dan penonton mulai meninggalkan tribun. Tetapi dia tidak menyerah. Dengan kaki yang tergopoh-gopoh, dia memasuki tribun dan kemudian mencapai garis finish. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang menarik adalah ketika ia diwawancarai oleh para wartawan. Mengapa Anda terus berlari? Meskipun kondisi ini tidak memungkinkan. Akwari menjawab, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Negara saya mengutus saya sejauh 5.000 mil bukan untuk memulai perlombaan, tetapi mengutus saya untuk mengakhiri perlombaan ini dengan baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita adalah utusan dari kerajaan Allah. Dan kita diutus bukan sekedar untuk hidup di dunia ini, hidup dengan semau saya, tetapi ada misi yang harus dikerjakan. Allah memberikan kita anugerah untuk menjalankan misinya. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dulu Yesus dengan tubuh fisiknya menyertai ke-12 rasul, kini Yesus dengan tubuh kebangkitannya menyertai kita, menyertai saudara dan saya, bahkan menyertai kita semua senantiasa sampai selama-lamanya. Inilah yang harusnya kita pegang. Ketika kita menghadapi hidup kita sehari lepas hari, kita percaya bahwa Ia akan terus menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dengan kemegahannya beserta dengan kita, Bapak Ibu. Ego, emi. Aku akan beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Kiranya Allah Tritunggal menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua, mari kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Mungkin di dalam kehidupan kita banyak meragukan akan penyertaan Tuhan. Mungkin di dalam COVID-19 yang saat ini belum hilang di muka bumi ini, kita kemudian merasa bahwa Tuhan telah lenyap. Tuhan tidak pernah hadir di dalam kehidupan saya. Atau mungkin di permasalahan-permasalahan yang lain yang bertubi-tubi menyerang diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Kemudian itu meragukan Tuhan, melunturkan iman kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan pernah melupakan kita. Jangankan kehidupan kita, keselamatan kita pun Ia pikirkan. Bahkan Ia rela berkorban bagi engkau dan saya. Jangan pernah ragu mengikut Dia. Jangan pernah meragu melakukan tugas panggilannya. Karena Ia menyertai kita. Amin.
Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendoakan setiap doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu meskipun di masa-masa yang seperti ini, terkadang itu melunturkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau masih mau menilik kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau masih beserta dengan kami meskipun di masa-masa yang seperti ini. Tuhan, saat ini kami mengingat untuk setiap rekan-rekan kami, keluarga kami, bahkan saudara seiman kami, yang kami ingat mereka sedang lemah tubuh Tuhan. Tuhan, tolong mereka, kiranya Engkau masih beserta dengan mereka. Kasih karunia-Mu terus tercurah bagi mereka. Berkati mereka dan kiranya di masa-masa yang seperti ini, mereka pun dapat terus bersandar kepada Engkau. Tuhan, saat ini pun kami juga mendoakan untuk setiap pasien yang terkena COVID-19, yang saat ini sedang dirawat, dan juga beserta dengan tim medis yang tidak kenal lelah di dalam menjaga mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menjadi penghibur atas diri mereka dan juga dengan keluarga mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Dan terlebih lagi, kiranya Engkau memberikan mereka hati yang mau dibentuk di masa-masa yang seperti ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami pun juga teringat untuk memerintah Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, supaya di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, Engkau sendiri boleh berdaulat, Engkau sendiri boleh berkarya, dan kiranya apapun yang mereka putuskan, itu semua dapat menanggulangi, mencegah pandemi COVID-19 ini semakin menyebar. Terlebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, di dalam mereka menyelesaikan masalah perekonomian, yang saat ini sedang terpuruk. Kami percaya bahwa ini bukan tugas yang mudah, tapi kiranya Engkau beserta dengan mereka, memberikan mereka kekuatan. Kami juga tak lupa mendoakan untuk gereja-gereja-Mu yang juga harus banyak menyesuaikan diri di masa-masa new normal ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu. Kiranya setiap gereja-gereja Tuhan ini dapat segera menyesuaikan diri dan dapat kembali menjadi pelayan-pelayan-Mu, dapat kembali bersama-sama dengan jemaat menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan supaya peran gereja-gereja Tuhan, terlebih secara khusus di Indonesia, dapat juga berperan aktif di dalam menanggulangi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap doa-doa syafaat yang boleh kami haturkan kepada Engkau. Kiranya Engkau boleh menjawabnya sesuai dengan hikmat-Mu dan waktu-Mu yang tepat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami, Sang Juru Selamat kami, Roh Kudus yang terus menyertai kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel atau dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja, atau dikumpulkan terlebih dahulu dan diserahkan saat kebaktian sudah berjalan seperti biasa. Dasar dari persembahan saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bawa persembahan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami ingin bersyukur kepadamu melalui persembahan ini. Mohon kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita dengan menjalani hidup dalam kebenaran Allah. Dan mari saat ini kita memohonkan berkat dari Allah Tritunggal untuk memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya, haleluya.